CPNS 2026 angkatan 22. Izinkan di sini kami memaparkan hasil diskusi kami, yaitu tentang identifikasi kasus berakhlak. Di sini kasus yang kami ambil adalah kasus yang terjadi di lapas, menggambarkan adanya pelayanan yang belum maksimal kepada warga binaan maupun masyarakat. Permasalahan muncul dalam bentuk pelayanan yang lambat, kurang transparan, kurang disiplin pegawai, serta lemahnya koordinasi antar petugas. Hal ini menunjukkan bahwa nilai dasar ASN berakhlak belum diterapkan secara optimal dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Dalam nilai berorientasi pelayanan, permasalahannya adalah petugas kurang responsif terhadap kebutuhan warga binaan dan keluarga. Misalnya, pelayanan kunjungan yang lama, informasi tidak jelas, dan sikap kurang ramah petugas. Nilai berorientasi pelayanan berarti ASN harus mengutamakan kepuasan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang cepat, tepat, ramah, dan solutif di dalam lapas. Pelayanan yang lambat membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi pemasyarakatan. Contohnya, pengurusan kunjungan memakan waktu lama, informasi resmi tidak dijelaskan dengan baik, dan yang terakhir, keluhan warga binaan tidak segera ditindaklanjuti. Yang kedua, pada poin akuntabel, permasalahannya kurangnya keterbukaan dalam pemberian hak warga binaan seperti remisi, asimilasi, atau pembebasan bersyarat. Akuntabel berarti setiap pegawai harus bertanggung jawab, jujur, disiplin, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam menjalankan tugas. Jika proses pelayanan tidak transparan, maka dapat menimbulkan dugaan penyalahgunaan wewenang. Contohnya, tidak ada penjelasan alasan penundaan hak warga binaan, administrasi yang tidak tertib, dan pegawai datang terlambat atau meninggalkan tugas. Yang ketiga, kompeten. Permasalahan, sebagian pegawai belum memahami SOP dan aturan terbaru tentang pemasyarakatan. Kompeten berarti ASN harus terus meningkatkan kemampuan dan pengetahuan agar dapat bekerja secara profesional. Kurangnya kompetensi menyebabkan pelayanan tidak efektif dan banyak kesalahan administrasi. Contohnya, kesalahan input data warga binaan, petugas tidak memahami prosedur layanan, lambat menggunakan aplikasi digital pemasyarakatan. Lalu yang keempat, harmonis. Permasalahannya, hubungan antar pegawai kurang baik sehingga sering terjadi miskomunikasi dan konflik internal. Harmonis berarti ASN harus saling menghargai, menjaga hubungan baik, dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Jika hubungan kerja buruk, pelayanan kepada masyarakat juga akan terganggu. Contoh, antar bagian saling menyalahkan, kurangnya komunikasi antar petugas jaga, dan konflik kecil mempengaruhi pekerjaan. Lalu yang kelima, loyal. Permasalahan, ada pegawai yang tidak menjalankan tugas sesuai aturan dan kode etik ASN. Loyal berarti ASN harus setia kepada negara, instansi, dan tugas yang diberikan. Loyalitas tercermin dari kepatuhan terhadap aturan dan komitmen menjalankan tugas dengan baik. Contohnya, mengabaikan tugas piket, tidak menjaga nama baik institusi, dan membocorkan informasi internal. Selanjutnya yang keenam, ada adaptif. Pemanfaatan teknologi pelayanan masih minim dan pegawai sulit menyesuaikan diri dengan perubahan sistem. Adaptif berarti ASN harus mampu menghadapi perubahan dan memanfaatkan inovasi untuk meningkatkan pelayanan. Di era digital, lapas perlu menerapkan sistem pelayanan berbasis teknologi. Contohnya, masih menggunakan administrasi manual, tidak mampu mengoperasikan aplikasi layanan, menolak perubahan sistem kerja baru. Yang terakhir, kolaboratif. Koordinasi antar bidang keamanan, pembinaan, dan administrasi kurang berjalan dengan baik. Kolaboratif berarti ASN harus mampu bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Di lapas, pelayanan yang baik membutuhkan kerjasama semua bagian. Contohnya, data warga binaan tidak sinkron antar bagian, informasi terlambat disampaikan, penanganan masalah tidak terkoordinasi, dan penjelasan penyebab masalah. Penyebab masalah ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor individu. Masalah berasal dari perilaku dan kemampuan pegawai. Disiplin rendah menyebabkan pelayanan tidak optimal. Integritas lemah membuka peluang pelanggaran. Kurangnya pemahaman berakhlak membuat budaya kerja belum berubah. Kompetensi rendah menyebabkan pekerjaan tidak profesional. Kemudian, faktor organisasi.
Masalah berasal dari sistem kerja dan budaya organisasi. Pengawasan pimpinan kurang tegas, budaya kerja lama masih birokratis, evaluasi kinerja tidak berjalan efektif. Kemudian pembinaan pegawai kurang rutin. Yang selanjutnya faktor sistem. Masalah berasal dari prosedur dan fasilitas kerja. Penjelasannya, SOP belum diterapkan konsisten, sistem digital belum optimal, jumlah pegawai kurang, fasilitas pelayanan terbatas. Alternatif solusi. Yang pertama, solusi jangka pendek. 1. Penguatan disiplin dilakukan agar pegawai lebih tertib dan bertanggung jawab. Contohnya, pengawasan absensi, teguran bagi pelanggar disiplin. Yang kedua, pembinaan berakhlak, yaitu dilakukan untuk memperkuat budaya kerja ASN. Contohnya, yaitu briefing pagi tentang nilai berakhlak dan sosialisasi kode etik. Yang ketiga, perbaikan pelayanan dilakukan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat. Contohnya, membuka layanan pengaduan dan mempercepat administrasi kunjungan. Yang B, solusi jangka menengah. 1. Pelatihan SDM, yaitu bertujuan meningkatkan kemampuan pegawai. Contohnya, pelatihan pelayanan publik dan pelatihan teknologi informasi. Yang kedua, penguatan pengawasan, yaitu bertujuan mencegah penyimpangan. Contohnya, audit internal dan monitoring pelayanan. Yang ketiga, optimalisasi teknologi, yaitu bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan. Contohnya, kunjungan online dan sistem data digital warga binaan. C. Solusi jangka panjang. 1. Reformasi budaya kerja, yaitu membangun budaya integritas dan profesionalisme. Contohnya, kampanye anti pungli dan budaya kerja melayani. Yang kedua, reward dan punishment, yaitu mendorong pegawai bekerja lebih baik. Contohnya, penghargaan pegawai teladan dan sanksi tegas bagi pelanggaran. Yang ketiga, penguatan kolaborasi, meningkatkan kerjasama internal dan eksternal. Contohnya, rapat koordinasi rutin dan kerjasama pembinaan dengan instansi lain. Kesimpulannya, permasalahan di lapas menunjukkan bahwa penerapan nilai berakhlak belum sepenuhnya optimal, terutama pada aspek pelayanan, akuntabilitas, dan kolaborasi. Perbaikan harus dilakukan melalui peningkatan integritas pegawai, penguatan budaya organisasi, digitalisasi pelayanan. Berakhlak bukan sekedar slogan, tetapi kompas moral dalam setiap langkah pengabdian kita. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih.